saya Florentina. Di sini kami dari siswi SMK Yadika Soreang akan mewawancarai Bapak Pendeta yang ada di gereja GKP Okumene di Lanut Sulaiman dengan materi berpacaran sebagai syarat untuk memenuhi ujian praktik pendidikan agama Kristen di SMK Yadika Soreang. Selamat menyaksikan. Salam Pak. Halo. Kami di sini dari SMK Yadika Soreang. Baik. Ingin mewawancarai Bapak sebagai narasumber untuk memenuhi tugas ujian praktik agama Kristen di SMK. Sebelumnya perkenalkan, saya Yadika, Ya. nama saya Fernanda, Ya. nama saya Florentina. Ya. Nama saya Marcella Nadia. Oke, baik. Boleh Bapak memperkenalkan diri? Baik, ya, terima kasih. Pertama-tama terima kasih juga Anda telah datang ke sini dan mempercayakan saya untuk sebagai narasumber. Perkenalkan, nama saya Guntur Harimukti. Saya di sini sebagai pendeta di Gereja Kristen Protestan Okumene atau GKPO Jemaat Lanut Sulaiman. Ya, begitu perkenalan dari saya. Selanjutnya, kira-kira membahas tema apa nih? Kok menanyakan apa? Di sini kami mau membahas tema tentang berpacaran. Oh, oke. Untuk pertanyaan pertama, Ya. Menurut Bapak, Ya, apakah di dalam agama Kristen boleh berpacaran? oke. Apakah dalam agama Kristen boleh berpacaran? Kalau bicara soal aturan tertulis di dalam Alkitab, nggak ada. Mau cari sampai Lebaran Ka'bah juga nggak akan muncul tulisan itu. Nggak ada tulisan boleh pacaran. Tapi juga jangan lupa, sekalipun nggak tertulis dalam Alkitab tentang larangan izin boleh berpacaran, tapi juga tidak ada larangan berpacaran. Nggak ada yang kita tertulis, ya toh. Nah, cuman kita bisa melihat prinsipnya itu seperti kayak prinsipnya Yusuf. Cuman Yusuf itu kan waktu itu kan dia baru bertunangan ya dengan Maria. Itu yang kita tahu tentang tunangan, gitu ya. Nah, tapi prinsip gini, tunangan itu kan adalah suatu proses menuju ke arah pernikahan. Nah, kalau kita bicara soal pacaran mau ke arah pernikahan, nah kita bisa menggunakan prinsip yang sama dengan tunangan yang ada di dalam Alkitab. Nah, lalu kita bisa mendapatkan benang merah. Berarti menjalin relasi, anggaplah mungkin bahasanya pacaran gitu ya. Menjalin relasi yang serius untuk menuju jenjang pernikahan itu ada di dalam prinsip di agama Kristen dengan kata lain dikatakan ada seperti itu, dan itu ada prinsipnya gitu ya. Bahkan prinsip pasangannya kayak gimana itu ada, ya kan? Kalau kalian buka Alkitab dalam 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat 14 itu mengatakan begini, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang tak percaya. Di ayat setelahnya itu mengatakan persamaan apakah antara Kristus dan Belial, persamaan apakah antara gelap dan terang. Nah, itu merupakan prinsip dasar bahwa kalau ingin menjalin suatu relasi dengan lawan jenis, maka kita harus memperhatikan prinsip itu. Oh, berarti harus seimbang. Itu prinsip dasar. Kalau masalah kulitnya putih, kulitnya hitam, rambutnya lurus, keriting, pendek, kurus, gemuk, selera. Tapi kalau masalah iman, harga mati. Makanya kan kalau Bapak itu mengajarkan itu ada 4 prinsip dalam memulai pacaran atau mau pacaran. Yang pertama itu harus sesama manusia. Kenapa? Tidak masalahnya di negara lain itu ada menjalin hubungan dengan binatang, dengan ada yang kawin dengan guling, kawin dengan boneka, itu ada. Kok tadi di Google itu orang Jepang misalnya, wah negara maju tapi orientasinya pasangannya aneh gitu ya kayaknya. Nah, itu yang pertama itu harus sesama manusia. Yang kedua harus lawan jenis. Ya, oke, kalau manusia. Tapi kalau sesama jenis Pak,
Adam and Eve, bukan Adam and Steve, kan gitu, ya kan? Tuhan menciptakan kan laki-laki dan perempuan. Sehingga Alkitab tidak mengizinkan ya namanya larang, tidak mengizinkan yang namanya pasangan yang sejenis. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, itu tidak dibenarkan. Dan itu yang kedua, harus jenis. Yang ketiga, harus seiman. Nah ini seiman, tadi kan pada akhirnya seperti itu bahwa harus pasangan yang seimbang. Seimbang gimana? Yang percaya. Apakah cukup, Pak? Belum. Seiman kok belum cukup. Yang ketiga apa? Saling mencintai. Nah iya, nah, kalau kamu pacar dengan orang yang mencintai kamu, cintaku bertepuk sebelah kaki, ya. Tangan, bener, nah itu. Nah jadi di agama Kristen ngomongin soal dasar ayat Alkitab tentang bolehkah berpacaran atau berpacaran itu boleh. Kita kalau mencari teks yang seperti itu nggak ada. Tapi kalau ngomongin soal prinsipnya itu ada dalam Alkitab. Gimana? Ada tanggapan? Cukup? Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya. Oke, selanjutnya silakan. Dari saya, bagaimana gitu Ya. tanggapan dari Bapak untuk remaja yang sudah berpacaran di luar sana? Berpacaran di luar sana. Oke, tanggapan saya yang pacarnya gimana dulu nih? Misalkan, ya satu gereja berpacaran. Ah. Tanggapan Bapak itu gimana untuk dua remaja yang sudah berpacaran itu? Oke, yang pertama adalah apakah dia paham belum kalau pacaran itu bukan sekedar jalan bareng, bukan sekedar makan bareng, tapi seperti yang di awal disampaikan bahwa pacaran itu adalah merupakan suatu relasi menuju ke jenjang yang lebih serius. Kalau dia melihatnya ke arah sana, ya oke. Cuma masalahnya kan gini, yang Anda maksud mungkin anak ini umurnya berapa? Mungkin untuk sekarang banyak yang SMP SMA ya. SMA kira-kira mungkin nggak kalau setelah itu mereka mau nikah? Tapi juga nggak juga loh masalahnya. Kenapa? Karena ada juga kasus dari SMA mereka pacaran dan mereka akhirnya nikah juga ada. Ada ya. Nah ada begini, selama mereka memahami tentang tujuan mereka pacaran apa dan mereka tidak melakukan dosa ketika pacaran. Karena kan kenapa kok anak-anak usia muda yang masih belia, remaja, pemuda awal gitu ya, itu kok kenapa kok dianjurkan untuk tidak, bukan dilarang, ini juga tidak mempunyai relasi dengan lawan jenis, karena itu adalah usia-usia yang rawan untuk mencoba-coba hal-hal yang berhubungan dengan relasi antar lawan jenis, contohnya masalah seksual, ya kan? Kalau kalian boleh searching di Google itu persentase angka anak remaja yang dalam arti melakukan hal-hal tindakan di luar batas kewajaran sebagai anak umumnya, dalam hal ini tindakan seksualitas dalam pacaran mereka, dalam mendengar atau ciuman, mungkin nonton film porno bareng ya. Ini nggak usah mungkin apa ya, supaya ini lebih clear, lebih jelas gitu ya. Nah inilah yang seharusnya jangan terjadi, yang terjadi. Ya, oleh karena itulah. Dan kemudian kalau dia berpacaran dengan suatu pemahaman yang seperti segala tadi, mungkin oke, nggak ada masalah buat dia. Tapi masalahnya berapa persentase anak remaja yang punya pola pikir seperti itu? Sedikit ya. Bahkan mungkin seperti kayak mencari jarum dalam jerami, ya kayaknya sangat sulit. Sehingga oke lah, anggaplah kita pukul rata, mereka nggak tahu. Ya kayaknya artinya mereka punya paham yang lain. Yang menurut saya yang seperti itu jangan dulu. Kenapa? Karena untuk menghindari yang namanya potensi-potensi berbuat dosa. Itu yang dihindari. Jadi kita menghindari potensi berbuat dosa. Setiap orang punya potensi. Tapi kalau potensi itu bisa kita perkecil, kenapa enggak? Masalahnya dengan berpacaran di usia-usia remaja, potensi itu bukan mengecil tapi membesar. Potensi itu. Sehingga inilah yang saran saya
untuk yang masih usia remaja, usia SMA, apalagi SMP ya, ada istilah, mungkin kalian pernah dengar istilah cinta monyet, ya kan? Jadi artinya itu kan pindah-pindah gitu ya. Berarti dari itu udah berselingkuh kan, berkena setia kan? Kamu nggak bagus sayang, putus. Nanti sana, kamu nggak asik diajak nonton, putus. Nah, gitu kan? Dari itu udah membiasakan untuk selingkuh dan membiasakan seenaknya sendiri. Padahal pacaran itu seharusnya lebih dewasa dan siap. Saran saya, ya jangan dulu. Makanya, cuma masalahnya banyak faktor sih ya. Dulu saya pun juga waktu SMP pernah pacaran masalahnya. Gitu ya. Itu kan dulu hidup saya yang dulu, yang lama dulu. Tapi saya punya mindsetnya bukan untuk menikah waktu itu. Buat apa ya? Buat gaya-gayaan, saya punya pacar. Dan gara-gara saya punya pacar, saya bisa bikin prestasi saya meningkat gitu. Jadi saya dulu pernah pacaran waktu SMP, kemudian saya dapat peringkat 1 di kelas 3 SMP gitu. Selama zaman dulu kan masih 1 bulan ya, jauh 1 jauh 2 sekarang semester sekarang kan, hitungannya gitu. Nah saya dalam 3 bulan itu saya ranking terus gitu loh, gara-gara pacaran. Tapi juga ada yang pacaran nilainya anjlok. Makanya tergantung mau itu masing-masing. Tapi kalau dilihat dari sisi perkembangan sosial anak muda sekarang ini, saran saya sih jangan dulu. Karena tadi saya bilang, semakin ada ikatan itu, potensi pelanggaran dosa itu akan semakin besar. Apalagi kalau udah pergi malam-malam berdua dan sebagainya. Apalagi kalau orang tuanya nggak peduli dengan pacar anaknya. Ini saran saya untuk tidak dulu berpacaran di usia SMP atau SMA. Seperti itu. Kapan Pak bisa pacaran tuh? Ketika kita tahu apa itu sudah pacaran itu. Kalau kita sudah sadar dengan itu, gimana? Cukup? Oke. Ya, selanjutnya silakan. Pertanyaan dari saya, Ya. pertanyaan ketiga. Menurut Bapak, mengapa ada beberapa orang tua yang memperbolehkan anaknya untuk berpacaran? Oke. Banyak faktor. Yang pertama, I don't care with masan. Nggak peduli lah. Itu yang pertama, kebanyakan orang nggak peduli. Atau yang kedua, orang tua punya prinsip liberal. Jadi anak gue didik untuk dewasa dan berkembang sendiri. Jadi ada seperti itu. Dia tahu, saya hanya bertanggung jawab kasih tahu, kalau kamu pacaran begini, resikonya ini, kalau enggak ya begini. Jadi ada yang seperti itu. Tapi yang kayak gitu sedikit. Lagi-lagi sedikit. Atau yang punya mindset seperti itu sedikit gitu ya kayaknya. Terus ada juga yang mungkin dulu waktu dia masih kecil atau dia waktu masih remaja, orang tua juga nggak ada masalah, artinya keturunan. Jadi dia sendiri sebagai orang tua dulu waktu masih remaja nggak ada masalah itu sama bokapnya kedua, ya anak gua ya nggak apa-apa. Nah itu yang ketiga tuh, ya itu juga lumayan banyak sih kayak gitu, yang asal seperti itu. Ya kan? Cuma yang kalau asal yang kedua tadi itu orang tua punya pandangan yang lebih terbuka demokratis itu sangat sedikit. Gitu. Teman yang harapannya ya orang tua sih kalau menurut saya gitu ya semi demokratis untuk urusan di usia itu. Kita nggak bisa menggunakan prinsip liberalis seperti di Amerika. Kalau di Amerika itu ya kan pada umurnya ya anak umur 17 bebas mau pacaran mau apa karena undang-undang sana memperbolehkan. Jadi kalau orang tuanya ngarang-ngarang akhirnya bisa katakanlah ada yang kadang-kadang kamu belum cinta sama si A gitu kan. Orang tuh bilang, kamu nggak boleh pacaran sama yang gini. Papa udah melanggar hak asasi saya sebagai seorang warga negara. Ya kan? Saya akan laporkan undang-undangnya Pak, gitu kan. Nah, di Indonesia tuh nggak ada kayak gitu nggak ada. Makanya kita jarang menemukan seperti itu. Tapi menurut saya sih yang paling banyak itu orang tua kurang peduli dengan kondisi anaknya. Yang ini alasan yang pertama ya, yang udah orang anaknya. Yang kedua adalah karena mereka waktu dulu mengalami hal yang sama sehingga diteruskan ke
anaknya. Atau yang ketiga yang saya bilang itu, karena orang tuanya mempunyai paham demokratis itu, jadi membiarkan mereka belajar, udah itu yang temukan di lapangan. Kasusnya orang tua kok mengizinkan anaknya gitu. Atau yang keempat, memang anaknya udah siap pacaran, jadi ya why not? Gitu kan, contohnya kayak masa kalian umur 50 nggak boleh pacaran, nggak mungkin. Oh jangan 50 deh, 30 deh, udah kuliah masih nggak boleh pacaran, nggak mungkin. Nah, otomatis asal keempat adalah yang paling terakhir, itu yang wajar ya, karena orang tua tahu bahwa si anak ini memang udah usianya dan dia punya tanggung jawab juga untuk mengarahkan anaknya bagaimana pacaran yang benar. Oke, ada lagi? Sudah. Oke, silakan jangan. Pak, yang pertanyaan terakhir, Ya. seandainya jika ada belum dibilang pasangan sih, jadi antara dua orang ini lawan jenis yang berpacarannya itu berbeda agama. Oke. Nah, solusi buat bapak untuk kedua orang ini apa? Putus. Putus Pak. Ya, saya nggak pakai. Nah, jadi kenapa saya nggak akan bilang Injil itu yang menangkan dia? Omong kosong. Ya, banyak ini. Kalau kamu memang mau menginjili anak itu, jangan dibalik relasi pacaran. Kalau berani, sebelum pacaran, lu injili. Tahu nggak bedanya apa? Ya karena lu pacaran, makanya lu injilin. Jadinya motifnya gara-gara apa? Pacaran. Bukan Tuhan lagi kan motifnya kan? Tapi karena relasi, karena cinta. Jadi akhirnya dia berusaha bagaimana mengajak dia untuk masuk Kristen. Tapi kalau mau tulus dan murni memenangkan dia, balik kondisinya. Jangan pacari dia, menangkan dia dulu, baru pacari. Kalau saya gitu, terus. Tapi kalau menggunakan kedok pacaran, kemudian bungkusnya penginjilan, omong kosong gitu. Kenapa saya bilang gitu? Banyak kejadian seperti itu. Bukannya malah memenangkan jiwa, malah dimenangkan. Kan malah kebalik dianya. Gitu. Sudah siap emangnya untuk menginjili orang? Sudah siap emangnya? Gini, beda lawan jenis aja sudah masalah bukan? Iya. Iya. Yang cowok mikirnya pakai logika, dia pakai perasaan. Kok nggak ngertiin aku sih? Peka dong. Lu pikir gua dukun loh gitu. Itu lawan jenis. Terus lu tambahin beda iman. Nambah masalah nggak? Nambah. Nah, saya mau tanya. Kalau udah tahu nambah masalah, kamu nekat pacaran, itu namanya? Bodoh. Iya, betul. Bodoh namanya. Benar, kenapa? Itu akan menambah masalah. Hey man, kita itu hidup itu udah banyak masalah. Lah lu dengan sukacita mana masalah lu? Gua nggak habis pikir. Oke? Jangan dikira pada beda. Kalau bisa toleransi gini. Itu tunggu. Itu omong kosong dalam arti relasi loh ya. Kalau dalam arti sosial dia sudah toleransi. Tapi kalau untuk relasi omong kosong. Kenapa? Emang kamu bisa sukacita pas kamu berangkat ibadah, yang satunya ke tempat lain. Terus pas kamu ke gereja, kamu lihat ada pasangan muda, ibadah sama-sama, doa sama-sama, penyembahan sama-sama. Pasangan mana? Ke sebelah. Makanya mikir, ya. Makanya saya bilang, gimana Pak? Kalau tanya itu jawabannya cuma satu, PUTUS, putus. Kamu bilang gitu, gini. Kalau kamu putus kan dari apa? Alasannya kan karena firman Tuhan tidak mengizinkan. Nah, lebih baik kamu menangis hari ini, tapi menangismu untuk Tuhan karena bertahan iman, ketimbang kamu menyesal seumur hidup. Karena menikah itu tidak bisa direvisi. Ya, tak bisa. Katakanlah udah nikah, lawan jenis gitu ya, lawan beda agama gitu. Kemudian, Tuhan, kayaknya gue salah pilih deh. Udah Bang, gue mau revisi lagi ya, mau cari yang lain. Nggak bisa. Ya kan? Nah, makanya harus pikir panjang. Sebelum
sebelum menangisnya dan sakitnya terlalu jauh, mending sekarang aja. Tapi setelah sakit ini, percayalah Tuhan akan gantikan yang lebih baik. Oke, itu aja. Ada lagi? Cukup? Oke. Oke. Ya, silakan duduk. Terima kasih untuk Ya. Bapak udah mau sebagai narasumber Ya. dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami. Oke, sama-sama. Cukup sekian wawancara dari kami. Ya. Mohon maaf bila kedatangan kami di sini Ya. mungkin mengganggu waktu Bapak dan Jangan. cara mewawancarai kami mungkin kurang berkenan. Oh, nggak masalah. Baik, terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih. Berarti halo. Baik teman-teman, kesimpulan wawancara materi tentang berpacaran kali ini adalah Di dalam kitab tidak ada larangan kita untuk berpacaran atau tidak boleh berpacaran. Tetapi dalam kitab juga banyak menunjukkan prinsip-prinsip bagaimana kita menjalin relasi dengan orang lain atau berpacaran. dan juga bila kamu yang sudah terlanjur menjalin hubungan berbeda agama sebaiknya putus dan tidak ada lanjutan. Karena itu akan merugikan hidup kamu. Carilah orang yang seiman, sepadan, dan sehati. Karena itu akan membuat hidupmu bahagia. Baik, sekian wawancara dari kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Shalom.